Segitiga Bermuda merupakan suatu yang sangat menarik untuk dibahas karena banyak sekali fenomena-fenomena terjadi di Segitiga Bermuda. Fenomena Segitiga Bermuda juga dikenal sebagai segitiga setan, yaitu adalah wilayah laut yang berada di Samudra Atlantik, Florida, Puerto Rico, dan Bermuda. Daerah ini terkenal karena dikaitkan dengan berbagai kejadian misterius seperti kapal dan pesawat yang hilang, secara tiba-tiba hilangnya komunikasi radio, dan fenomena aneh lainnya. Fenomena ini telah menimbulkan banyak spekulasi dan teori konspirasi selama bertahun-tahun. Beberapa contoh misteri terkenal yang dikaitkan dengan Segitiga Bermuda meliputi kapal dan pesawat yang hilang. Sejumlah kapal dan pesawat dilaporkan hilang secara misterius di wilayah ini tanpa jejak yang jelas, bahkan serpihan-serpihannya pun juga menghilang tanpa jejak sama sekali. Pada beberapa kasus, seringkali tak ada panggilan darurat atau sinyal kesulitan yang diterima dari kapal atau pesawat sebelum mereka menghilang. Lalu berikutnya ada hilangnya komunikasi radio. Kapal dan pesawat yang berada di wilayah Segitiga Bermuda seringkali dilaporkan kehilangan kontak dengan menara pengawas atau kapal lain melalui komunikasi radio. Lalu kejadian berikutnya yaitu mungkin ada fenomena cuaca yang sangat ekstrim. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Segitiga Bermuda adalah daerah yang rawan akan badai dan fenomena cuaca ekstrim lainnya. Bahkan yang dapat menyebabkan kapal dan pesawat menghadapi kesulitan untuk dinavigasi dan sehingga menyebabkan kecelakaan. Lalu berikutnya ada fenomena magnetik, yaitu sebagian teori mengklaim bahwa fenomena magnetik di wilayah Segitiga Bermuda ini dapat menyebabkan kompas berperilaku aneh, menyebabkan kesulitan untuk menavigasi sebuah kapal ataupun pesawat, dan berkontribusi pada hilangnya kapal dan pesawat tersebut. Namun penting untuk dicatat bahwa dari cerita ini telah dipertanyakan atau dimentahkan oleh penelitian lebih lanjut. Banyak kejadian yang sering dikaitkan dengan Segitiga Bermuda dapat dijelaskan oleh kondisi cuaca yang buruk, navigasi yang buruk, atau kesalahan-kesalahan manusia lainnya. Namun selain itu, wilayah Segitiga Bermuda adalah salah satu wilayah yang ramai lalu lintas kapal dan pesawat, sehingga frekuensi kejadian-kejadian tersebut mungkin lebih tinggi daripada wilayah lain yang lebih jarang dilalui. Sehingga kecelakaan di wilayah Segitiga Bermuda cenderung lebih banyak dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Lalu secara keseluruhan, fenomena Segitiga Bermuda tetap menjadi misteri yang menjadi minat banyak orang untuk dibahas, mengundang berbagai teori dan spekulasi, teori konspirasi. Meskipun telah banyak penjelasan yang masuk akal, beberapa misteri tetap belum terpecahkan di Segitiga Bermuda tersebut. Dan citra misteriusnya tetap menikmati imajinasi oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang memiliki teori-teori liar ke Segitiga Bermuda ini. Lalu di sini ada beberapa kejadian yang sangat populer di Segitiga Bermuda ini. Yang pertama ada penerbangan 19 atau Flight 19. Penerbangan 19 adalah sebuah misi latihan terbang yang dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tanggal 5 Desember 1945. Misi ini melibatkan 5 pesawat torpedo TBM Avenger yang dipiloти oleh tugas pelatihan dan siswa dari Pangkalan Udara Angkatan Laut Fort Lauderdale di Florida. Misi ini direncanakan sebagai latihan standar yang melibatkan penerbangan dari Fort Lauderdale menuju ke wilayah Atlantik dekat Pulau Grand Bahama dan kembali lagi. Lalu pesawat-pesawat tersebut dipersenjatai dan diisi penuh bahan bakar sebelum mereka lepas landas pada pukul 2:10. Namun sayangnya, sekitar 1 jam setelah lepas landas, kru dari Flight 19 ini mengalami kebingungan. Posisi dan navigasi mereka sangat rancu, mereka seperti kehilangan arah. Lalu pada saat itu, ketinggian awan yang rendah dan cuaca yang buruk membuat kesulitan dalam menentukan arah dari penerbangan tersebut. Lalu salah satu pesawat memberikan sinyal bahwa mereka bingung dan tidak tahu arah pulang. Lalu sang instruktur, Letnan Carles Taylor, yang mengkoordinasi penerbangan juga tampaknya mengalami kesulitan untuk menentukan posisi pesawat. Lalu kondisi semakin memburuk ketika radio pesawat mulai bermasalah, sehingga mereka kesulitan untuk berkomunikasi dengan basis satu sama lain. Lalu beberapa sinyal terakhir yang didengar adalah mereka berada di atas daratan dan melihat beberapa pulau yang dikenali. Tapi karena mereka terus terbang, daratan hilang dari pandangan mereka. Seluruh misi ini dilaporkan hilang pada pukul 19:30. Pencarian besar-besaran terus dilakukan, namun pesawat-pesawat dan awaknya tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Satu-satunya bukti yang ditemukan adalah perahu penyelamatan yang diduga berasal dari salah satu pesawat dalam Flight 19. Kehilangan Flight 19 menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah penerbangan. Banyak teori dan spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kejadian Flight 19 ini. Beberapa teori menyebutkan kemungkinan terjadinya kerusakan kompas atau kebingungan navigasi yang parah karena kondisi cuaca yang sangat buruk pada saat itu ya. Namun hingga saat ini penyebab pasti dan lokasi pesawat yang hilang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Lalu kejadian populer berikutnya ada kapal layar Carol A. Deering.
Kapal layar Carol Edering adalah kapal kargo 3 tiang Amerika yang terkenal karena menghilang secara misterius juga di wilayah segitiga Bermuda ini. Kejadian ini dikenal sebagai salah satu misteri maritim yang paling terkenal dalam sejarah. Pada 9 September tahun 1920, Carol Edering berangkat dari Norfolk, Virginia menuju Rio de Janeiro, Brazil, membawa muatan kayu. Kapal ini dikomandoi oleh Kapten William Merritt, seorang kapten yang sangat berpengalaman. Lalu setelah berlayar dengan lancar, kapal ini disinggah di Rio de Janeiro sebelum berlayar kembali ke Amerika Serikat. Namun kejadian misterius dimulai ketika kapal tersebut sampai di Rio de Janeiro. Kapten Merritt meninggalkan kapal untuk menyampaikan laporan dan menyuruh Letnan Kapten Carlos B. McClellan yang merupakan petugas junior untuk menjaga kapal selama waktu mereka berada di pelabuhan. Setelah kembali ke kapal, Kapten Merritt memecat McClellan karena dugaan kelalaian tugas. Lalu pada saat 19 Januari 1921, Carol Edering berangkat dari Rio de Janeiro menuju kembali ke Amerika Serikat dengan awak baru. Kapten Merritt sakit pada saat itu, jadi Letnan Kapten McClellan menawarkan untuk kembali sebagai kapten. Namun pemilik kapal menolak dan menunjuk Kapten Wentworth sebagai kapten pengganti. Lalu setelah berlayar ke Rio de Janeiro, Carol Edering melayarkan perjalanannya dengan sangat lancar, melewati Bahama pada tanggal 28 Januari 1921. Kapal itu terlihat terakhir kali oleh pelayar lain yang melihatnya di dekat Diamond Shoals, Carolina Utara. Esok paginya, kapal penjaga pantai menemukan kapal itu terdampar di pantai Diamond Shoals, tanpa seorang awak kapal pun sama sekali. Lalu penjaga pantai segera menyelidiki kejadian ini dan menemukan bahwa semua peralatan navigasi, peta, dan alat komunikasi telah dihapus dari kapal, dan sejumlah peralatan lainnya rusak ataupun hilang. Awak kapal yang terakhir kali dilihat di kapal juga tidak pernah ditemukan, termasuk Kapten Wormel. Pencarian besar-besaran terus dilakukan sampai saat ini, tapi tidak ada jejak yang mengarah pada nasib awak kapal atau penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu beberapa spekulasi dan teori mulai bermunculan tentang kapal Daring ini. Lalu beberapa spekulasi dan teori tentang kejadian ini termasuk perampokan, pembajakan, atau bahkan melibatkan roh hantu. Hingga kini nasib sebenarnya dari Carol Edering dan awaknya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Lalu ada seorang anak muda yang bernama Sarah ingin mengungkapkan kejadian yang sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi di segitiga Bermuda ini. Lalu Sarah membentuk sebuah tim beranggotakan beberapa orang ahli navigasi, paranormal, dan juga ahli geologis. Dia mengajak timnya untuk memecahkan masalah yang ada di segitiga Bermuda. Mereka menggunakan kapal kecil dan perlahan menuju ke area segitiga Bermuda. Lalu setelah sampai di sana, Sarah dan timnya diperkenalkan kepada pemimpin suku, seorang lelaki bijaksana yang mengungkapkan bahwa segitiga Bermuda ini adalah merupakan suatu gerbang menuju suatu wilayah lain atau dunia lain gitu. Dia menjelaskan bahwa energi misterius yang berasal dari dalam bumi menciptakan anomali yang mempengaruhi waktu, ruang, dan teknologi. Lalu pemimpin suku itu juga mengungkapkan bahwa ada benda mistis yang disimpan di dalam pulau itu. Benda yang mengendalikan energi di segitiga Bermuda. Sarah dan timnya menyadari bahwa mereka harus mengambil resiko untuk mengambil benda itu dan membawanya keluar dari pulau itu. Lalu mereka menghadapi berbagai rintangan dan bahaya dalam perjalanan mereka membawa benda itu keluar dari pulau itu, termasuk jebakan mematikan dan roh-roh jahat yang melindungi benda mistis tersebut. Namun dengan keberanian dan kerjasama tim, mereka berhasil mencapai benda tersebut. Setelah berhasil mengambil benda mistis itu, mereka merasa energi di sekitar mereka mulai berubah. Mereka melihat pulau itu mulai menghilang dan menyadari bahwa mereka harus melarikan diri sebelum terperangkap di dimensi yang berbeda atau dimensi lain. Mereka melarikan diri dengan kapal mereka saat pulau itu terus menghilang. Sementara energi misterius di segitiga Bermuda mulai menyusul mereka. Dalam keadaan kritis, mereka berhasil melarikan diri ke luar daerah segitiga Bermuda dengan keadaan selamat. Lalu ketika mereka tiba di daratan, Sarah dan timnya menyadari bahwa mereka telah menjadi saksi dan pelaku misteri di segitiga Bermuda. Mereka membawa benda mistis itu ke pusat penelitian untuk diteliti lebih lanjut dan memahami kekuatannya, dengan harapan menjawab misteri yang telah terjadi di segitiga Bermuda ini selama bertahun-tahun ini. Akhir cerita ini memberikan sentuhan misteri yang terbuka, meninggalkan penonton dengan rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap Sarah dan timnya, dan bagaimana Sarah dan timnya akan menghadapi konsekuensi dari petualangan mereka di segitiga Bermuda ini. Yap, itu aja cerita segitiga Bermuda ini. Ada beberapa misteri yang sampai sekarang bahkan belum terpecahkan. Banyak cerita-cerita menarik sebenarnya yang bisa diceritakan tentang segitiga Bermuda ini, namun itu saja mungkin untuk kali ini. Semoga kalian suka. See you on the next video. Terima kasih.